Nah ini Anda menggambar-gambar aja. Ya. Seorang guru di Subang. SMP 2. Lihat itu. Pak Dery tolong Pak. Saya akan laporkan Pak ya. Yang guru mana? Ya Pak Chef. Oh, Bapak gurunya, kepala sekolahnya. Ya. Ini Bapak gurunya. Ya, siap. Oke, sini duduknya sini. Di situ. Oh, sekolah. Bapak gurunya, Bapak guru. Iya Pak. Udah, terus ini? Guru juga Pak. Guru juga. Ada. Ambil kursi. Yuk, ambil kursi di sana. Ya. Pak Ades apa lagi? Enggak sini aja. Oh, sorry. Yang kemarin berselisih siapa? Saya. Oh, ambil kursi. Nah, sok ambil. Oke. Ya. Duduk silakan. Jadi masalahnya gimana? Masalahnya? Anak itu sering melakukan kesalahan berulang-ulang dari mulai kelas 1 sampai sekarang kelas 8. Bapak punya murid. Iya. Kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8. Karakternya bagaimana? Dari kelas 7 dia pernah kasus perokok. Kenapa nggak dimasukin barak militer? Kan Subang dulu punya program yang di Angkatan Udara. Kenapa Bapak tidak ada upaya waktu itu dia untuk hari ini kita di Marinir? Kenapa tidak ada upaya bahwa ini anak nih, gubernur mengumumkan ada program barak militer. Kemudian Pemda Subang juga saya melepas. Kenapa anak itu oleh Bapak tidak dikirim? Ada 4 orang Pak yang masuk. Pernah apa ada? Bukan anak yang Bapak maksud. Ya. Kenapa tidak dikirim? Boleh saya? Enggak, jangan ya, dulu, siap. bentar dulu. Kenapa tidak dikirim? Enggak, pertanyaan saya itu aja. Posisi saya Pak waktu itu kan saya ngajarnya di kelas 9. Saya nggak ngajar di kelas 8, di kelas 7 saya nggak. Jadi karakter anak kelas 7 itu saya kurang hafal begitu. Oke, saya nanya kepala sekolahnya. Iya. Kenapa ada ruang program untuk memperbaiki mentalitas anak Bapak tidak melakukan rekomendasi? Kebetulan saya baru di sekolah. Jadi gini, kita ngirim 4 siswa. Enggak, saya nanya enggak pasti 4 siswa. Ini Kenapa kalau- anak ini enggak dikirim? Kalau di kelas 7 catatannya belum begitu mencolok Pak. Begitu ada program. Jadi ini masih bisa diatasi oleh sekolah. Kalau lihat di catatan. Buktinya nggak bisa. Kenapa? Buktinya nggak bisa. Ada di catatan Ibu ya? Ya artinya gini loh, ada ruang untuk memperbaiki mentality anak. Betul. Dan secara umum berhasil. Siap. Gitu loh, secara umum ya. Siap. Kenapa Bapak tidak memanfaatkan itu? Yang lalu ya, saya baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Iya, Kenapa? Siapa guru itunya? Oh, udah Guru pensiun Pak. bimbingan ininya, konselingnya. Kebetulan tidak ikut Pak. Tidak ikut. Ada nggak guru bimbingan konseling? Ada. Oke, ada guru. Ini saya awal dulu ya. Ya, Artinya bahwa kita juga harus menyadari ada beberapa kelemahan yang kita miliki. Itu loh Pak. Bahwa pertama, ketika ada ruang yang diberikan tidak dilakukan. Yang kedua, guru bimbingan konselingnya memiliki kualifikasi enggak? Kan problemnya itu. Kan ini SMP ya. SMP itu kan tanggung jawabnya bupati, sebenarnya bukan gubernur. Gitu. Gubernur itu SMA dan SMK. Guru bimbingan konselingnya punya kualifikasi nggak? Konseling? Punya Pak. Punya. Yang 2 orang memang lulusannya dari bimbingan konseling, Oh, khusus konseling. ya, dari psikologi. Anak ini pernah ditangani oleh guru konseling? Sudah Pak. Terus tidak ada perubahan? Tidak ada perubahan. Oke. Ketika tidak ada perubahan, pernahkah Bapak dan Ibu guru menghubungi kedua orang tuanya, menyampaikan tentang problem Sudah. anak ini? Sudah. Kapan? Dipanggil waktu tanggal ada buku catatannya. Ada catatannya? Ada Setiap kasus Oke. mereka ada. Tanggal berapa orang tuanya diberlakukan tentang perilaku anaknya yang genit, bahasa saya anak-anak? Kapan? Waktu dipanggil waktu kelas 7 Waktu kelas 7. masih Sekarang kelas berapa ya? kelas 8 Kelas 8. Waktu kelas 7 orang tuanya sudah dipanggil. Sudah. Waktu itu kasusnya apa? merokok sama Berkelahi. Oh, berkelahi sama berkelahi. Tanggapan orang tuanya? saya yang menghadapi guru BP Pak. Oh, guru BP. Terus kemudian pernah nggak dibuat perjanjian? Ini langkah-langkah hukum loh yang sering saya lakukan buat guru-guru SMA. Karena SMP kan kewenangan dinas pendidikan kabupaten kan. Pernah nggak dibuat perjanjian antara sekolah dengan orang tua?
dilakukan di awal masuk Pak. Iya. Semua. Ada nggak notar di pakai Ada. pernyataan di atas materai? Ya, kan itu jadi regulasi wajib Pak. Ada pernyataan di atas Ada, materai iya. apabila anaknya mendapat hukuman tujuannya untuk pendidikan, Betul, bukan kebencian, Betul, betul. bahwa tidak akan menuntut. Betul. Ada. Ada. Ya. Ada pernyataannya. Ada. Sejak kapan itu dibuat? Di awal. Itu setiap ini Pak, setiap siswa baru SPM. pasti ada Ada. persyaratan itu. Penandatangan di atas materai. Iya. Surat pernyataan Surat orang tua. pernyataan itu. Oke. Nah, oke, udah lengkap kan? Artinya seluruh rangkaian hukumnya lengkap kan itu. Kemudian kemarin tuh peristiwanya bagaimana? Kronologi awalnya begini Pak. Sekolah itu kan udah hampir 3 tahun tidak pun tembok itu roboh. Robohnya itu oleh siswa sendiri. Robohnya karena pemborongnya jelek bangunnya. Kalau Oleh kalau siswa, menurut Pak. saya Pak, ini kalau menurut saya. Jadi, Kalau kan Bapak harus ini- jelas dulu. Iya, Pak. Karena nanti kalau ini masalah ini berkembang, Iya, betul. itu akan jadi pertanyaan, Betul. gitu loh. Robohnya itu karena kualitas bangunannya jelek, karena kontraktornya jelek, dirusak siswa. Pintu bolos Pak. pintu bolos. Pintu Dirusaknya bagaimana? Pertama dibolongin sedikit-sedikit Pak. Pakai batanya. apa? Pakai peralatan yang ada di sana lah gitu Pak. Tembok. Iya temboknya. Diketropnya pakai apa? Bisa pakai batu segala gitu Pak. ditekuk. Kalau temboknya tebal kan susah kalau pakai batu. Kebetulan ini temboknya itu yang Udah lama luarnya ya? itu Udah lama. nggak di. Oke, nanti saya lihat ke sekolahnya. Ya, Siap. saya lihat Siap. nanti. Nah, setelah itu Pak, udah Ini tiga- anak ini berapa orang nih yang tukang bolos? Kalau waktu kejadian itu di hari Senin ya Pak. Kan biasanya geng. Iya. Anak ini ada geng berapa berkawan? 8 orang kalau kejadian Geng. itu. Iya. Ya artinya anak itu Tapi punya dia geng dengan nih. kelas yang berbeda. Ya artinya anak ini geng di sekolahnya, tukang bolos, tukang udur, Grup walung rebak. bobogohan. Nggak tahu kalau bobogohan. Ya kan? Biasanya kan begitu. Iya, iya. Saya kan punya teman-teman sekolah yang dulu nakal tuh, teman-teman saya nggak usah sebutin, ya kan? Iya. Punya itu biasanya nggak masuk kelas, ya kan? Atau bolos, merokok, minum, Iya. dan berkelahi. Iya. Biasanya pakai tematnya itu. Nah ini anak ini hobinya apa? Loncat pagar. Yang satu bolos. Iya. Pelajaran yang paling tidak disukai oleh dia apa? Kalau saya Pak kebetulan tidak mengajar di kelas 8. Enggak saya nanya aja. Apa? Ini pelajaran yang paling tidak disukai oleh dia sehingga harus bolos pelajaran apa? Sepertinya matematik ini guru matematik. Enggak Pak. Ibu pernah ngajar dia? Pernah ngajar Pak. Suka bolos nggak waktu itu ngajar? Kalau pelajaran saya mah enggak Pak, alhamdulillah. Artinya guru yang dia sebel, guru mana kan suka begitu. Iya. Ya. Kan saya pernah SMA, pernah SMP, tapi nggak pernah bolos. Gitu, Pak. Nah, Siap, siap. oke. Jadi, nah oke. Peristiwa kemarin bagaimana? Kita lanjut. Nah, Kemudian Pak, baru selesai 1 minggu habis kenging udunan Pak, kenging udunan guru-guru, alumni, yang tembok itu Benteng, Pak. benteng. Oke. Daripada nyungkun ke orang tua, nggak kan? boleh. Nggak boleh. Jadi gini, tembok bapak rusak, Rusak. suka diketrok-ketrok oleh anak. Ya, dibolongin, Dibolongin serupa ini untuk badan, kabur. Pak. Ya. Yang penting badannya bisa masuk. Iya, betul. Terus sudah diperbaiki. Iya, betul. Baru seminggu selesai, Nah, udah di Loncat lagi ke situ. hasil Iya, iuran, Iya, Iuran hasil guru. iuran guru kan. Iya. Guru, iya. Nah kemudian anak itu loncat apa masuk ke dalam? kayak direncanakan Pak. Loncat. Ya. Dari apa tembok dalam dia pakai kursi. Kemudian di luarnya juga ke kebun nanas misalnya dia juga pakai kursi lagi. Oh berarti loncat. Loncat. Berarti bukan dibolongin dong. Bukan. Kalau yang terakhir sudah dibolongin. Nah, sudah diperbaiki. Iya, Oke, iya. anak itu loncat. Iya. Terus setelah loncat pagarnya roboh. Enggak. Artinya bahwa anak itu tidak menjadi penyebab pagar roboh pada saat itu. Pada saat itu ya. Tidak. Ya kan? Iya. Kalimatnya ya. Loncatlah. Loncat. Terus ketahuan sama siapa? Siswa yang lain OSIS melaporkan Persis melaporkan. ke ke guru. Jadi di kita tuh sudah kayak pakai intel gitu siswa tuh. Oh, siapa yang maksudnya siapa yang melihat siswa yang loncat, maka tolong dilaporkan ke guru. Iya. Kalau gubernur loncat boleh lah. Nah, terus gimana? Terus? Ya, akhirnya itu kejadian di hari sebelumnya karena Sabtu Minggu kita libur, akhirnya Senin. Nah, Senin setelah upacara, ya dipanggillah anak-anak yang loncat itu. Oke. Anak jadi peristiwanya kemudian anak yang loncat itu dikumpulkan. Dikumpulkan. Pada waktu upacara. Setelah upacara. Bukan. Kemudian pada waktu upacara itu kenapa? Setelah dikumpulkan tuh bagaimana? Dihukum kebetulan saya pelakunya saya nampar anak itu.
Oh. Ya, saya juga waktu SD pernah dicabok, Pak. Sama. Dulu saya punya guru almarhum, namanya di Purwakarta ya, dulu teman saya, Dr. Anang Abdurrozak almarhum. Ya kan? Gitu kalau di sekolah SMP Pasundan dia ngajar, SMA Pasundan. Kalau yang nakal tuh dibarisin depan, pak gitu loh. Zaman dulu, Pak. Nah, itu Bapak bagaimana waktu kemarin tuh? Saya kumpulin. Kamu betul Bapak kapasitas sebagai apa ngumpulin siswa? kalau dikumpulin sama kesiswaan, Pak, cuma saya nyamperin. Oh, dikumpulinya sama bidang kesiswaan. Lokasi kesiswaan. Kemudian Saya menghadapi, kamu yang loncat pagar, tahu bahwa itu pagar itu baru selesai? Iya, Pak, ngaku. Saksinya ada, saya tampar gini-gini. Kenapa Bapak nampar? Kan itu pasti pertanyaan kalau Bapak dilaporin polisi. Betul. Kenapa Bapak nampar? Sering dengan cara halus, tapi kok Nggak, kapasitasnya sebagai apa Bapak nampar? Sebagai wali kelas? Sebagai guru BK? saya guru biasa aja yang betul-betul respect. Karena tanggung jawab moral Tanggung jawab aja. moral, Pak. Bapak bukan pembina OSIS? Bukan guru BK? Bukan wali kelas? Bukan. Pokoknya tanggung jawab moral Tanggung aja. jawab moral, Geus panggilan. ambek aing ka budak teh. Ambek, kata Pak. Gitu. Tapi ambeknya karena ambek ingin mendidik. Sayang, Pak, bukan untuk mencederai, bukan menyakiti. Dibarisin anak-anak itu. Dibarisin. Berapa orang? 8 orang. Semua disabok kabeh. Ini cabokan ada. Tarik Pak. nyebukna. Upami tarik bisa aja anak itu pingsan. Oh, ini enggak. Ini pukulannya tuh, Pak. Gitu. Gitulah. Gitulah ya. Upami ada Sama dengan Bapak kalau Noel istri lah. Siap. Oke, terus kemudian dampak dari Bapak nampar dalam tanda kutip ya. Betul, Pak. Ke-8 anak itu yang tukang bolos itu apa dampaknya? Kalau yang sekarang udah aktif lagi. Oke, aktif. Sekolah lagi. Terus kalau yang rame-rame keluar itu apa? Kalau yang rame-rame keluar itu kemungkin orang tuanya tidak terima. Artinya ada nggak orang tua yang datengin Bapak? Ada. Oke, yang diposting itu, Iya. yang wajahnya dia nggak diliatin, Nggak diliatin. cuman wajahnya Bapak aja sambil komplain. Kemudian datanglah ke Bapak komplain. Awalnya baik-baik, Pak. Awalnya baik-baik ngobrol. Betul, Bapak, saya mengakui, bahwa yang menampar anak Bapak saya. Nah, udah enak ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba dia sendiri, kalau saya banyak saksi, Pak, di ruangan TIK. Tiba-tiba dia ngawarin HP, video saya sambil nunjuk, saya duduk kan. Oh, asalnya ngobrol. HP itu yang membuat dia nunjuk. Saya laporin kepada dia. Oh, ini bukan saya, Bapak ketemu saya langsung sekarang, nggak usah dilaporin. Alhamdulillah, Pak, saya bisa ketemu dengan Bapak dilaporin kepada Iya. dia. Karena kok kalau sikap saya jelas kan, pidato saya yang terakhir kan jelas. Betul. Terima kasih. Kan sikap saya jelas kan bahwa guru yang mendidik anaknya itu saya akan melindungi selama itu tujuannya untuk pendidikan, bukan karena kebencian. Tidak, Pak, saya tidak. Ya kan, itu loh. Kemudian Bapak di video, mau dilaporin sama saya. Iya. Nah sekarang Bapak sudah saya panggil, ya kan, sebelum dilaporin. Tapi nggak ada lapor polisi kan? Udah didamaikan. Damai yang kedua dengan Bapak Kepala Sekolah. Oke, waktu Saya itu nggak mau Bapak ada damai. video sesuai dengan video yang saya lihat. Ya. Pelapor Setelah KDM. itu saya pengen damai, tapi harus disaksikan oleh Kepala Sekolah. Kebetulan dengan Bapak ya Pak, nunggu Bapak. Nah, udah jabat tangan. Saya langsung minta maaf, Pak. Terus? Saya minta maaf kalau memang saya terlalu keras. Saya minta maaf. Udah jabat tangan, fotonya ada sekarang. Udah. Tiba-tiba malam-malam saya ditelepon lagi. Ini kasus sebelum naik ke Polres. Kita selesaikan dulu dengan kekeluargaan. Saya waktu itu pas pulang dari sekolah sampai sore saya nggak bisa buru-buru karena anak saya sakit. Kemudian pas Itu malam, setelah di video. setelah di video, setelah kejadian. Ini setelah kejadian ditelepon lagi. Iya, telepon lagi. Nanti kasus sebelum lapor polisi saya kekeluargaan. Iya. Cara menyelesaikan kekeluargaan itu gimana? Ini kasus belum diangkat, tapi bagaimana caranya? Yang penting selesai bisa kekeluargaan. Nah, caranya gimana? Caranya gini. Saya niat datang baik-baik, saya tidak menghindar, maka Abi mengikuti. Nah, ini saya memperlihatkan visum, Pak, surat visum. Visum. Visum ya, visum. Ya, visum. Anaknya divisum. Di visum. Terus hasil visumnya bagaimana? Nggak tahu, cuma di kwitansi 150.000. Oh, di visumnya. Di visumnya. Hasil visumnya bagaimana?
Sehat Pak. Oh, sehat. Sehat nggak? Sekolah. Ada Anak-anak tanda langsung sekolah bengkak, lagi ada besok. tanda ada. memar. Tidak ada. Ya sudah. Saya juga punya takaran lah, ini anak pantasnya segini. Sesuai. Oke. Setelah hasil visum memperlihatkan koefisien 150.000, dari 150.000 itu mau gimana? Nah, ya ujung-ujungnya minta diganti uang pengobatan, terus saya keganggu kerja 2 hari atau sehari gitu nih, karena saya itu orang kerja ini. Saya jawab begini, saya ganti uang pengobatan kalau memang berobat, tetapi kalau yang lainnya saya siap mengganti sesuai dengan kemampuan saya. Oh, jadi Bapak diminta mengganti 150.000. Tapi belum, itu mah baru di perjanjian. Oh, nah, Sebetulnya perjanjiannya hari ini jam 9. Terus dengan jam Bapak 10. bikin perjanjian? Sudah Pak di sini. Cuma belum ditandatangan ya. Cuma belum ditandatangan. Tadinya mau rencana hari ini jam 10 Pak. Enggak. Ini hasil kesepakatan berdua Pak. Ini bukan urusan perjanjiannya, Pak. Ini adalah urusan esensi pendidikan. Kalau setiap siswa kemudian yang akan dididik oleh gurunya, kemudian gurunya pada akhirnya selalu menghadapi harus ganti rugi, baik material maupun formil, nanti guru akan cuek semuanya pada muridnya. Betul. Saya jadi kaku Pak. Itu nggak usah. Jadi cuek pada muridnya. Jadi nanti kalau guru murid yang bandel-bandel itu nanti gurunya nggak berani melakukan tindakan dan melakukan pembiaran. Jadi serba salah Pak. Kalau saya mau cari aman enak-enak aja sebetulnya. Tapi saya panggilan jiwa Pak. Oke. Kalau mau cari aman udah aja biarin anak-anak orang. Penting saya ngajar pulang. Oke, bagus Bapak guru sebagai bertanggung jawab. Bagi saya Bapak bagus, cuman mungkin tindakan yang dianggap melanggar ya, yang dianggap tanda kutip adalah menampar itu. Kan gitu loh, mungkin ya. Tapi kalau saya punya anak ditampar oleh Bapak karena kalau punya anak saya nakal misalnya naik pagar ke sekolahnya, pagarnya jadi roboh ditampar oleh Bapak, lapor ke saya tampar lagi. Kalau saya Pak, saya sama nih yang aja tegas. Ya, betul. Nama kecil Pak, artinya kalau saya, tapi kan setiap orang tua berbeda-beda. Jadi bingung melangkah saya. Nggak usah bingung melangkah Pak, udah, oke. Yang pertama Bapak tidak usah memusingkan perjanjian ini, dan tidak boleh juga, karena orang tuanya juga kan sudah nanda tangan surat pernyataan. Yang di awal. Di surat pernyataan itu dicantumkan nggak, manakala orang tuanya tidak mentaati apa yang menjadi pernyataan atau melanggar, maka anaknya dikembalikan. Ada klausul. Ya udah, nanti kita pakai klausul itu, kita beradu. Saya akan dampingin Bapak. Saya siapin pengacara. Ya. Kan? Nah, tetapi juga saya kan nanti harus mendengar juga orang tuanya. Saya pengen dengar juga orang tuanya apa yang menjadi alasannya. Kan saya berpihak nih Bapak nih. Saya kan harus objektif. Ya. Dan kemudian nanti orang tuanya mau saya panggil juga. Saya ngerinya Pak, 1 hari sebelum kejadian itu sekolah tetangga itu ada yang sudah main celurit Pak taburan. Iyalah itu kan Saya khawatir, anak main Pak. celurit, anak bunuh-bunuhan itu kan karena pembiaran. Iya, betul. Nah, Gubernur Jawa Barat hari ini dengan Polda Jabar karena cepat menangani, tak ya agak reda dibanding dulu. Ya kan? Betul. Dibarakin segala macam, walaupun saya dicaci maki, diejek segala macam, saya terus. Kenapa? Karena saya ingin memperbaiki mentalitas warga Jabar. Ya. Jadi ya Bapak sekarang jangan dulu tanda tangan apapun. Nanti bukan urusan duit Pak, 150.000, 2 juta saya gantiin loh buat Bapak. Kalau harus ganti, saya ganti. Tetapi itu bukan itu masalahnya. Kalau unsurnya pendidikan, kenapa juga harus ganti? Selama di sekolah itu kan anak saya juga Pak. Kan anaknya sudah normal sekolah lagi. Normal. Sekolah lah. Sudah biasa. Iya. Anaknya sudah menyadari belum? Kemarin juga sekolah ada Pak. Sekolah Pas ada. Lagi anaknya sudah menyadari belum? sudah. Sudah menyadari. Mengakui dia salah. Udah salah. Cuman orang tuanya yang belum menyadari. Iya. Betul. Ya udah, Bapak santai aja, Pak. Itu bapaknya juga gini, jangan takut.
Mentalnya harus dibangun. Siap. Andai kata dilaporin polisi, Bapak nggak ada masalah, saya siap menghadapi pidana yang akan dihadapi. Karena yang saya bela adalah core profesi saya sebagai guru yang harus menegakkan nilai-nilai etik. Gitu Pak. Gitu. Kita bantu Pak, saya dampingin Bapak pengacara andai kata dilaporin. Tetapi yang untuk membuat perjanjian ini saya siapin pengacara buat Bapak. Ya. Tapi nanti orang tuanya bila perlu ya kita rundingan aja, nanti kita undang juga tuh ke keluarganya, kan lah dilaporin KDM. Nah saya sebelum dilaporin udah panggil Bapak. Gitu loh. Saya kan dengarnya baru sepihak dari Bapak. Nah saya kan nanti harus dengar dari Iya, Pak. orang tua agar saya juga bersikap adil. Adil. Gitu loh. Tetapi nggak boleh, pandangan saya nggak boleh kasus yang akan dilaporkan untuk pidana tidak akan berkasus kalau membayar dulu ganti rugi visum, ganti rugi tidak kerja. Menurut saya nggak harus. Nanti semua orang akan begitu, bahaya Pak. Nanti guru makin hilang wibawanya. Ya, gitu. Siapa? Gitu. Kalau menampar Bapak dan Bapak sudah mengakui sebagai kekeluaran dan kesalahan karena ada unsur kekerasan, ya nggak ada masalah. Itu kan harus diakui. Iya. Kan gitu loh Pak. Saya udah mengakui. Dan tidak boleh juga ada unsur kekerasan. Gitu. Tetapi juga orang tua juga harus mengakui bahwa anaknya ini mengalami problem sosial lah saya menyebutnya, atau problem psikologi, yaitu suka merokok yang belum waktunya dan kabur. Dan orang tuanya juga kalau memang orang tuanya mengizinkan anaknya merokok nggak apa-apa Pak, tapi nggak boleh sekolah tempat Bapak. Kan sederhana. Betul. Ya kan? Nanti tanya, ridho nggak anaknya merokok? Kalau Bapak ridho, ya nggak apa-apa. Tapi sekolah Bapak tidak menerima anak yang merokok. Terus kemudian kalau orang tuanya juga, bolehlah anaknya kabur, nggak apa-apa. Artinya, dibolehkan. Menurut Bapak bagaimana kalau anak kabur dalam setiap hari tidak menyelesaikan sekolah? Kalau kata orang tuanya, nggak ada masalah, nggak apa-apa Pak. Berarti bahwa aturannya tidak boleh di sekolah Bapak. Berarti silahkan sekolah di sekolah lain yang boleh merokok dan boleh kabur. Sederhana. Ya, gitu loh. Jadi dari sisi namparnya tetap Bapak menurut saya tidak tepat menampar. Gitu dari sisi nampar loh. Kan gitu loh. Tetapi juga orang tuanya ke Bapak harus minta ganti untuk tidak dilaporkan ke polisi. Menurut saya juga itu tidak tepat. Boleh mendapatkan? Ya boleh. So. Yang di konten yang viral itu dari sepotong saya hadir di situ. Kebetulan karena saya guru informatika, jadi gua rekam juga, ada rekaman dari sisi Farana ke orang tuanya. Kirim aja ke saya. Boleh, ada di videonya. Terus saya analisis, ternyata beliau adalah seorang konten kreator orang tua tersebut. Buruknya saya mikir mungkin dia cari viral. Nggak boleh. FYP. Saya cari ini berapa, kontennya apa, nama Facebooknya apa, nama TikToknya apa, saya analisis gitu mengenai orang tua tersebut. Sampai waktu pertemuan kemarin saya bilang ke beliau, Bapak, apakah Bapak yakin Mau diviralkan? Apakah Bapak yakin menjadikan anak sebagai bahan konten sosial Bapak? Ya nyebut nama KDM akan dilaporkan KDM bagian dari konten kreator. Tetapi ini orang yang salah paham tentang saya. Saya ini bukan konten kreator sebagaimana orang lain. Saya ini adalah orang yang melakukan kerja sebagai gubernur yang seluruh pekerjaannya direkam. Nutup tambang pekerjaan gubernur, benerin mobil overload ke pekerjaan gubernur, sidak ke perusahaan pekerjaan gubernur, beresin banjir pekerjaan gubernur, beresin anak-anak yang anak-anak istimewa adalah pekerjaan gubernur. Dan itu nggak ada yang dibuat-buat, sengaja pengen viral-viralan, enggak. Ya, kita lakukan sesuatu yang memang tupoksi kita direkam. Untuk apa saya rekam? Karena saya khawatir direkam oleh orang.
Kalau direkam oleh orang kayak Bapak, direkamnya sepotong. Betul. Saya berapa kali akan pernah fitnah kalau saya tidak punya channel YouTube yang utuh. Berapa kali kan suka dipotong-potong. Diambil omongan saya sepotong-sepotong. Nah itu nggak bisa. Saya ini adalah gubernur. Nah orang lain itu memvisualisasikan apa yang dikerjakan tuh bayar. Ya kan, bayar ke influencer gitu istilahnya ya, bayar ke buzzer, bikin kontrak kerja dengan media baik media mainstream maupun media kan walaupun media visual lainnya kan itu kontraknya bayar itu puluhan miliar. Nah kalau saya nggak ada kontrak-kontrak yang besar-besar itu, justru saya bisa mengefisienkan belanja Provinsi Jawa Barat. Bikin laporan keuangan, kan nggak usah nyuruh influencer, posting aja di tempat saya, yang nontonnya udah banyak, gratis. Jadi sebenarnya pemerintah ini terbantu dengan channel yang saya miliki. Ya, ini kadang-kadang kita aneh, guru juga kadang-kadang suka begitu, sengaja biar viral, joget-joget. Guru juga kadang begitu, makanya nggak boleh, gitu loh. Tidak boleh guru memposting kegiatan di sekolah yang di luar kepentingan belajar mengajar. Orang balik lagi, Pak Gubernur juga nggak boleh. Ya saya juga nggak boleh kalau lagi kegiatan yang saya kepentingannya rakyat itu bikin yang aneh-aneh. Ya kalau di rumah ya posting sama Nihian, sama Idan, gitu loh di rumah. Dan itu kegiatan di rumah hak saya dan bercerita. Itu Pak. Ya udah nanti saya akan undang juga. Nanti saya minta alamatnya ya. Akan undang juga itu apa namanya wali muridnya. Ya, Bapak tenang aja. Siap. Nah tenang aja nanti dihubungkan dengan tim koordinasi pengacaranya, minta nomor HP-nya. Ya, kirimin nanti ke Bapak kirimin ke pengacaranya. Ya, nanti nomor HP-nya saya minta. Nanti Bapak tenang aja, nanti Bapak bikin perjanjian lagi boleh dengan nanti perjanjiannya kedua belah pihak Pak, jangan Bapak sepihak saja. Ini hasil dua belah pihak. Bukan Pak, maksudnya bukan persoalan, bukan hanya itu yang memperjanjikan kesepakatan ada orang tua dengan siswa. Orang tua siswa bersepakat bahwa anaknya tidak akan merokok lagi. Gitu dong. Tidak akan bolos lagi. Sebagai orang tua saya bertanggung jawab. Dan apabila anak saya bolos lagi dan kabur merokok lagi, maka anak saya bersedia untuk dibina melalui itu tuh di barak militer biar kembali, jangan dulu dipecatin. Ya kan? Nanti saya buka ruangnya. Itu Pak. Ya selesai Pak? Nggak usah. Sepakat Pak? Sepakat. Jangan takut lagi. Semangat. Bapak tetap menegakkan disiplin. Semangat. Guru harus ada tantangannya. Cabok lagi. Jangan cengeng, nanti jangan cabok. Iya. Nah, jangan cabok, nanti cubit aja. Cabok Pak. Menambahkan. Mangga Pak. Barangkali jadi gini, sebagai kepala sekolah kan, jadi ketika pertemuan kemarin itu, saya atas nama lembaga juga sudah menyampaikan mohon maaf. Kemudian terima kasih koreksi, lalu kita bertanya lagi, kan keinginannya sudah dipenuhi. Nah, cuman ketika ini disampaikan, udah berpelukan. Selesai, nah di luar sepengetahuan kan ini Pak, ada yang ini, saya tahu Pak, saya udah baca tuh arahnya kemana. Sudahlah Pak, ini bukan urusan uang. Kalau urusan uang saya bantuin, dipinta 10 juta saya kasih, saya bayar. Tapi ini bukan itu Pak. Ini adalah penegakan, nanti jangan sampai membuat guru-guru takut. Betul. Saya ingin membangkitkan moralitas guru di Jawa Barat. Tegakkan disiplin, bina anak-anak dengan baik. Jangan takut, gubernur akan datang melindungi. Siap, terima kasih. Ya, gitu ya. Oke, makasih Pak. Dah, jangan lagi. Semangat Pak. Semangat. Saya nangis sedih sama anak-anak yang lain. Iya, siap. Bapak nuhun ya. Izin boleh berpamit. Boleh, boleh. Pak, Siap. Pak, Pak.